Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavira Mamula. Dan saya Nuraini Septiani. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang Public Relation on the Net. Internet yaitu jaringan longgar dari ribuan jaringan komputer yang menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Internet merupakan suatu media yang sangat besar manfaatnya, maka tidaklah berlebihan jika disebut sebagai cyberspace, komunikasi baru dari masyarakat dunia. Berbagai kalangan mulai dari bisnismen, akademisi, praktisi media massa, pemasaran, public relation, para ibu rumah tangga, siswa, atau bahkan anak-anak dapat mengambil keuntungan dengan hadirnya internet. Kemudian, terdapat karakteristik internet. Yang pertama, desentralisasi, yaitu pusat informasi tidak lagi pada pemasok komunikasi. Kemudian yang kedua, kemampuan tinggi, dalam arti tidak terjadi hambatan komunikasi yang disebabkan oleh pemancar sinyal karena lewat satelit dan kabel. Kemudian yang ketiga, timbal balik, yaitu terdapat interaksi langsung antar sumber dengan penerima. Yang keempat, kelenturan atau fleksibilitas pada bagian isi, bentuk, atau penggunaan. Kemudian yang kelima yaitu menyediakan fasilitas komunikasi impersonal dan personal sama baiknya. Terdapat fasilitas-fasilitas internet yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu email. Dengan email kita dapat menyusun, mengirimkan, membaca, dan membahas serta mengelola pesan secara elektronik dengan cepat dan tepat. Yang kedua yaitu World Wide Web, merupakan fasilitas yang menawarkan alamat-alamat lain di internet secara langsung dengan melalui link-link yang telah disediakan. Ketiga yaitu multimedia, sebuah sistem komunikasi yang menawarkan perpaduan teks, grafik, suara, video, dan animasi. Kemudian yang keempat yaitu telnet atau login jarak jauh, yaitu memungkinkan kita untuk masuk sebagai pemakai jarak jauh, mengendalikan, dan menjalankan program layanan yang ada di komputer tersebut. Yang kelima yaitu ada hyperlink, yaitu spot-spot pada halaman web yang dapat diklik oleh pengguna untuk berpindah ke spot lain, baik dalam dokumen yang sama, dalam website yang sama, maupun dalam situs lain pada internet. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu ada intranet. Nah, intranet adalah jaringan yang bersifat terbatas aksesnya dan mempunyai prinsip kerja seperti web. Intranet merupakan jaringan komunikasi antara perusahaan dengan karyawan secara lebih terbuka dan bisa diakses oleh seluruh karyawan melalui internet. Aplikasi internet dalam public relation. Pemanfaatan jaringan internet, misalnya website, berarti menambah variasi media informasi publik. Variasi media berarti memungkinkan variasi kemasan pesan. Nah, hal ini penting agar pola penyebaran informasi tidak monoton. Selain itu, public relation juga memperhatikan perilaku dan kebutuhan publik dalam mengonsumsi informasi. Hal ini berkaitan dengan perubahan konsumsi informasi yang membutuhkan kecepatan sumber informasi. Kemudian, terdapat keuntungan aplikasi internet dalam praktik public relation. Yang pertama, komunikasi dengan biaya murah dan cepat sampai ke publik. Yang kedua, sarana mendapatkan informasi kemajuan dunia. Yang ketiga, memelihara hubungan baik dengan media. Yang keempat, membentuk kelompok diskusi atau bisnis dan membentuk opini publik. Yang kelima, sebagai sarana promosi dan pencitraan korporat. Kemudian, menghemat waktu, mendukung program pemasaran, komunikasi efektif, membentuk kebutuhan publik, menuju pemasaran global, menggapai publisitas media, serta ketergantungan pada media massa konvensional bisa dikurangi. Internet sebagai media publisitas. Berdasarkan pendapat Julius Bob Ongo, terdapat beberapa strategi menggapai publisitas melalui media internet. Beberapa strategi tersebut diantara lain, publisitas lewat email. Publisitas lewat email mencakup cara menulis email yang efektif. Kemudian publisitas lewat kartu nama elektronik berupa business card. Kemudian publisitas lewat autoresponder, yaitu program menjawab email secara otomatis dan cepat.
Lalu publisitas lewat komunitas online disebut juga online forum, news group, webrings, atau discussion group. Kemudian publisitas lewat milis atau mailing list, yaitu daftar alamat email. Kemudian publisitas lewat e-zine atau electronic magazine atau newsletter, versi online dari suatu majalah atau publikasi online. Bagian C, mengelola website. Website perusahaan menjadi sarana komunikasi pertama dan paling populer yang dilihat oleh individu ketika membutuhkan informasi tentang suatu perusahaan atau organisasi. Bagi konsumen, web adalah tempat menemukan perusahaan sehingga web menjadi rumah nyata bagi perusahaan senyata alamat fisiknya. Tips mengelola website melalui 6 aturan menurut Louis K. Falk. Yang pertama adalah setiap link yang ditawarkan harus online. Semua link harus aktif. Jangan sampai saat diklik ternyata tidak aktif. Ini jelas akan mengecewakan pengguna dan menjatuhkan kepercayaan publik. Yang kedua, tersedia kontak informasi. Jika pengguna memerlukan informasi lebih, seharusnya diberitahu bagaimana cara mendapatkannya. Ketiga, penataan penempatan informasi. Karena kita membaca dari kiri ke kanan, informasi yang lebih penting seharusnya ditempatkan pada sisi kiri layar untuk memastikan dibaca lebih dahulu oleh pengakses website. Yang keempat, pewarnaan. Gunakan warna yang memungkinkan isi pesan dalam layar website dapat dengan mudah dibaca. Warna juga berfungsi agar tampilan lebih menarik asal tidak mengganggu upaya membaca informasi. Kelima, mudah penggunaan. Informasi dalam website mesti siap tersedia dan ditempatkan dalam urutan logis. Setiap level dalam website seharusnya memungkinkan pengakses untuk kembali lagi pada level sebelumnya dan melangkah ke level berikutnya. D. Mengelola email. Bagi praktisi public relation, komunikasi lewat email merupakan makanan sehari-hari. Maka dari itu, email perlu dikelola dengan baik. Artinya, seorang public relation harus mengatur bagaimana berkomunikasi yang efektif menggunakan email. Berikut beberapa tips menulis email yang efektif. Yang pertama adalah menulis subjek line yang menarik. Jika subjek line-nya tidak menarik, bisa saja orang malas membaca dan menghapusnya begitu saja. Beberapa prinsip subjek line yaitu singkat, menarik melalui kata-kata yang mengandung manfaat bagi pembaca, kemudian menyebut nama penerima jika Anda mengenalnya dengan akrab. Kedua, menggunakan email merge. Yang ketiga, menggunakan nama pribadi. Gunakanlah email Anda sendiri agar terkesan lebih akrab. Keempat, menulis secara informal, santai, tidak terlalu formal, tapi memperhatikan tata bahasa yang baik dan benar. Yang kelima, usahakan penyampaian pesan secara singkat dan to the point. Setiap paragraf antara kalimat 4 sampai dengan kalimat. Keenam, gunakan prinsip piramida terbalik. Pola ini sangat menuntut penulisan bagian yang penting ditaruh pada awal paragraf. Yang ketujuh, menuliskan HTTP sebelum kata www. Ketika Anda memberikan rujukan alamat URL, tujuannya agar penerima dapat langsung mengklik link tersebut. 8. Menghindari penggunaan font dan grafik atau gambar yang tidak kompatibel, mengingat tidak semua program email dapat membacanya. Kesembilan, periksa kata-kata dan ejaan, mengingat email mudah di-forward dan menyebar ke orang lain. Kesepuluh, minta pada penerima untuk memberikan respon atau berbuat seperti yang Anda kehendaki. Bagian E, rilis media online. Rilis merupakan kata lain dari mengeluarkan. Artinya, kata rilis digunakan sebagai kata ganti untuk memberikan informasi ke publik. Sebuah rilis juga bisa terhubung dengan beberapa vertical market site dan juga website industri dan perdagangan lainnya. Bukan berarti kehadiran website ini menggantikan media massa konvensional seperti surat kabar, televisi, atau radio. Public relation tetap harus mengirim press release ke media massa meskipun dia sudah mempunyai situs sendiri. Alasannya, untuk tetap menjalin hubungan harmonis dengan media dengan tetap berinisiatif mengirimkan informasi bagi media. Yang kedua, khalayak yang mengakses website tentu terbatas dibanding khalayak surat kabar, televisi, atau radio. Yang ketiga, media online berfungsi sebagai pelengkap atau kepanjangan tangan dari media konvensional. Yang keempat, membaca tulisan di layar komputer lebih sulit dan tidak sesantai membaca tulisan di surat kabar. Bagian F, efektivitas website.
Beberapa hal yang bisa dilakukan public relation untuk mengevaluasi efektivitas website adalah: yang pertama, menghitung jumlah orang yang mengunjungi dan memberikan informasi perinci mengenai dirinya pada website yang disediakan public relation. Kedua, mengukur tingkah laku khalayak. Pengukuran ini dapat dilakukan pada beberapa banyak orang yang memberikan umpan balik melalui saluran-saluran yang tersedia dan berapa banyak orang yang menggunakan jasa perusahaan dan sebagainya. Ketiga, memantau liputan media. Dengan mengamati berapa banyak informasi yang tersedia di website dijadikan sumber berita oleh media. 4. Memantau penambahan database. Informasi-informasi tentang khalayak tersebut akan masuk ke database marketing. Penambahan database ini akan menjadi ukuran efektivitas public relation. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.